Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik bagi setiap kita. Mari kita sama-sama nyanyikan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan, betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan kita sungguh baik, teramat baik bagi setiap kita. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini. Kami bersama-sama datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan hikmat, pengertian bagi setiap kami, untuk kami mengerti akan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami, untuk kami mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan El Shaddai Allah Maha Kuasa. Kita tidak usah takut, tidak usah bimbang, karena Tuhan ada bersama kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tuhan kita sungguh Allah yang sungguh luar biasa. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat sore ibu-ibu, biarlah kita yakin bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ya Tuhan, pada hari ini kami mengucapkan syukur karena Tuhan mengundang kami untuk datang ke hadapan hadirat-Mu. Kalau dipikir-pikir siapakah kami, seorang pun tidak layak, tetapi kemurahan-Mu ya Tuhan mengundang kami dan menganggap kami layak. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, dosa pikiran, perbuatan dan perkataan dan hati kami. Kami mohon dengan sangat kuasa darah Yesus menyucikan kami. Pimpin ya Tuhan saat kami beribadah pada hari ini. Tuhan berkati waktu yang singkat ini. Dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari saya akan membacakan dari Mazmur 46. Mazmur 46 dan saya akan membacakannya. Allah, kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goncang dan oleh geroranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai.
Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah dan pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat ke-1 menerangkan bahwa penulisnya adalah Bani Korah. Siapa sih Bani Korah itu? Bani Korah adalah bagian daripada suku Lewi. Di dalam ini suku Bani Korah yang ditulis ini adalah sebagai penyanyi. Tetapi akan diberitahu sedikit, Bani Korah ada juga yang tidak baik. Kalau ibu bapak diusahakan sempat baca Bilangan pasal 16, di situ ada Bani Korah yang jahat, di mana hobinya bersungut-sungut. Maka Allah karena sudah sangat sabar, Musa pun sudah sangat sabar. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dikubur hidup-hidup. Tanah itu terbelah, lalu mereka ditutup, tanah itu tertutup. Lalu besok pagi masih ngomel lagi. Apa yang terjadi? Mereka hukum lagi sampai banyak mereka mati oleh karena tulah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu peduli kepada keturunan Bani Korah. Kenapa di antara Bani Korah itu ada yang hatinya agung, ada hatinya yang memuji nama Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur, Bani Korah dipakai oleh Tuhan untuk memuji nama Tuhan dan untuk menjaga bait Allah. Nah, Bani Korah ini adalah Bani Korah yang baik, yang takut akan Tuhan, yang hobinya bukan mengomel, tetapi hobinya memuji akan nama Tuhan. Lalu di dalam ayat kedua sampai ke-8 adalah pernyataan iman. Pernyataan iman daripada Bani Korah itu. Dia mempunyai keyakinan Tuhan itu penolong di dalam kesesakan. Jadi Bani Korah punya pengalaman bagaimana Allah itu menuntun, bagaimana Allah di dalam segala keterjepitan selalu menolong. Oleh karena itu Bani Korah tidak takut akan ada bahaya dari alam, misalnya gunung meletus atau tsunami. Dia tidak takut karena dia yakin Allahnya penolong dan penolong terus menerus. Yang penting jangan ngomel, yang penting jangan berontak, yang penting taat kepada Allah. Allah itu pasti menolong, Allah mampu menolong. Allah yang kita sembah itu berbeda dengan ilah-ilah atau berhala-berhala. Beda sekali. Mereka tidak mampu menolong. Mereka pun kalau kita pikir mereka aja digotong. Coba kita pikirkan, mereka saja digotong patung berupa apa? Maaf, bukan menghina ajaran lain, yang berupa emas begitu bagus. Mereka aja digotong, tetapi Allah kita tidak. Masa Allah digotong? Allah yang menggotong, Allah yang menggendong kita. Ingat, Allah menolong kita dengan tidak jemu-jemu. Sampai hari tua pun kita akan ditolong oleh Tuhan. Yang penting masalahnya kita mengandalkan Tuhan tidak sebagai perlindungan kita. Ingat, beberapa bagian Alkitab mengingatkan pada kita, jikalau kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus, tetapi masih percaya kepada yang lain, masih percaya ke dukun atau jimat-jimat, itu Allah sangat marah sekali. Allah menganggap itu berzina secara rohani. Allah mengharapkan kita tidak demikian. Allah mengharapkan kita seperti Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita begitu mutlak. Dia mengorbankan anaknya satu-satunya. Dia pun mengharapkan kita mengasihi Tuhan dengan sebulat hati, dengan sepenuh akal budi dan segala kuat tenaga kita. Maka kita pun tidak akan takut apapun bahaya mengancam kita, karena Dia sekali-kali
tidak akan meninggalkan kita. Ingat, Dia adalah Immanuel. Ingat, Dia hadir. Lambang kehadirannya di dalam bagian ini seperti apakah? Seperti sungai. Sungai ini melambangkan kehadiran Allah. Kalau Tuhan ada di dekat kita, kita tidak akan mudah goncang. Kita mungkin sekali-kali iman kita lemah, sekali-kali mungkin iman kita akan turun. Katakanlah grafik kita turun 1 senti. Tetapi bukankah pengalaman kita mengalami, tak kala rohani kita turun 1 senti, kok bisa naik ya ke lebih tinggi 2 atau 3 senti? Kita hebat. Iman kita hebat. Bukan, Dia yang menolong, Dia yang mendukung kita. Coba ingat-ingat pengalaman kita. Saya ngalamin waktu saya jatuh karena marah berlebihan. Misalnya seseorang itu salahnya 1, saya marahin 10, berarti saya dosa dong, marah yang dosa. Tetapi saya kaget, kok tidak berapa lama lagi besoknya misalnya, kok rohani saya bisa maju 2 senti dari saya jatuh 1 senti. Saya hebat. Sekali-kali tidak, bukan. Tetapi Allah kita yang perlindungan kita, mendukung kita, menolong kita, sehingga kita membuat kita ini tidak goncang. Walaupun ada kesusahan, ada bencana alam atau serangan musuh. Yang paling serem sebenarnya bukan musuh yang kelihatan, misalnya orang Islam fanatik, bukan. Musuh di dalam diri kita yang kita tidak sadari. Musuh misalnya saya iri hati kepada orang yang lebih hebat dari saya. Misalnya saya dendam tetapi saya tidak sadar. Itu musuh yang harus kita minta kekuatan daripada Tuhan. Maaf ya, saya bukan berarti tidak pernah jatuh di dalam dosa dendam begitu. Saya pernah jatuh, tetapi Roh Kudus, bukan saya yang hebat, menguatkan kita. Tolong, udahlah, cincai aja. Tuhan juga cincai sama saya. Saya tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan. Tidak mudah. Mari kita terus-menerus mengandalkan perlindungan kita. Lalu ayat 9-12 menghimbau kita untuk meyakini perlindungan Tuhan. Allah kita itu maha tinggi. Tidak ada yang sebanding dengan Dia. Tidak ada sebanding dengan Dia. Dia bisa menghentikan perang. Kalau kita lihat perjalanan orang-orang Israel atau perjalanan peperangan kita, satu waktu misalnya di banyak kisah sih, misalnya kisah sekitar Yesaya pasal 37. Itu kota Yerusalem dan penduduk Yehuda itu dikepung oleh negara yang kuat, Asyur. Negara itu pada saat itu negara adikuasa, sangat hebat, semua bangsa-bangsa takut. Ini dikepung. Tetapi apa yang terjadi? Puji Tuhan, rajanya mengandalkan Tuhan. Raja Hizkia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan tentara yang kuat, bukan mengandalkan pengalaman-pengalaman lain. Apa yang terjadi? Firman Tuhan di dalam bagian akhir daripada Yesaya 37, Allah sendiri yang bertindak. Musuh yang jahat itu di perkemahan langsung tidak berapa dalam 1 malam mati. Allah sendiri yang mematikan 185.000 kalau nggak salah mati. Kalau Tuhan kita mengandalkan Tuhan, Allah sendiri yang bertindak. Banyak sekali mujizat. Bukankah kita mengalami tak kala kita terpepet kiri kanan atas bawah, tidak ada jalan. Tapi tak kala kita menjerit ke atas, ke Allah yang perlindungan yang kuat, yang tidak mengandalkan, apa yang terjadi? Terbuka jalan. Sangat kaget. Kita tidak layak mendapatkan pertolongan. Mungkin tidak berupa seperti orang Israel itu mendapatkan pertolongan. Langsung musuhnya mati. Musuhnya yang begitu besar mulutnya mati. Nah, dan kita pasti akan menang jikalau kita mengandalkan Tuhan. Allah perlindungan kita. Allah kita juga juru damai. Tak kala kita penuh dengan kegelisahan, peperangan, pergumulan, hidup kita itu sangat banyak. Sehingga kita tidak mungkin ya melihat keadaan begitu mencekam. Dunia ini cukup mencekam. Ekonomi apakah bisa selesai? Ekonomi Indonesia dan dunia dalam waktu 2-3 tahun? Kita tidak tahu. Pakar ekonomi dunia pun tidak tahu. Cukup mengerikan. Tetapi kita tidak usah terlalu takut. Takut yang wajar boleh. Takut dalam arti berusaha dan berdoa. Sambil kita berusaha minta hikmat Tuhan. Tuhan, mampukanlah menciptakan kerja yang
menciptakan karya yang bagaimana tanpa usah menipu orang kita mendapatkan penghasilan. Bahkan penghasilan kita setelah lumayan, kita bisa menjadi berkat bagi orang yang menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan di sekitar kita. Di dalam bagian ini kita juga biarlah melalui bagian yang kita bersama-sama belajar. Berarti saya juga ikut belajar, bukan berarti saya mengajar saya sudah hebat. Tidak, saya sendiri sambil belajar. Jangan sampai saya ondok ngomong mengajar orang, tapi saya sendiri melakukan demikian. Ya, melalui bagian ini iman kita bisa teguh asal kita yakin Allah itu perlindungan kita yang senantiasa menguatkan kita. Ingat, Kristus sudah pasti jadi pemenang, memberikan kemenangan bagi umatnya yang taat. Dia bisa diandalkan. Tuhan Allah kita bisa diandalkan. Kristus, ingat juga, Kristus yang kita percaya, Immanuel, Dia hadir waktu kita susah. Dia lebih mengerti kesusahan kita di dalam hati kita. Lalu bukan hanya mengerti, menolong. Memang menolongnya waktunya kadang-kadang tidak sama dengan waktu kita. Apakah Dia tidak mampu? Bukan. Apakah waktu kita menunggu pertolongan Tuhan, mengomelkah seperti Bani Korah yang jahat itu? Atau kita menjadi seperti Bani Korah yang baik, yang memuji nama Tuhan, yang dengan setia menjaga rumah Allah. Mungkin kita tidak menjaga rumah Allah seperti tentara, tetapi menjaga rumah Allah dalam arti berdoa dengan tidak berkesudahan. Bukankah sebanyak berdoa sedikit berbuat dosa? Biarlah hal ini mendorong kita. Kita tidak perlu takut kalau kita mengandalkan perlindungan kepada Allah kita 100%. Ingat, Dia kuat, bahkan maha kuat dan maha peduli. Hanya Allah lah tempat perlindungan kita, jangan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kami tidak mengandalkan tabungan kami atau deposito kami. Kami tidak mengandalkan famili atau teman-teman kami yang mapan. Tetapi kami mengandalkan Tuhan. Jauhkan juga kami mengandalkan pengalaman kami. Tapi mengandalkan Tuhan 100%. Kami yakin ya Tuhan bahwa kami akan kuat menghadapi kenyataan hidup ini. Sehingga pada saat kalau suatu waktu Tuhan memanggil kami, Tuhan mengatakan kami sudah menang, dan Tuhan tersenyum melihat kami tetap dalam susah dan senang mengandalkan akan Tuhan. Tuhan, tolong iman kami kepada Tuhan, jangan goncang walaupun dunia bergelora. Dengarkan Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selesai sudah ibadah kita sore hari ini. Mari sama-sama kita katakan, GKI Kanaan bertumbuh dalam Kristus, berubah dalam hidup, siap berubah. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.